warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of Life bersama gue Urwah dan saya Ova. Teman-teman, insya Allah ke depan kita akan membuat podcast Kak, insya Allah ya. Iya. Tentang kehidupan. Kenapa sih kita bikin podcast tentang kehidupan? Karena kita hidup. Dan karena kita hidup, kita harus tahu kehidupan kita untuk apa. Bukan begitu Kak? Iya betul. Sebenarnya kan kenapa kita membahas kehidupan ini, karena ini adalah hal yang kita hadapi. Yes. Setiap orang ngadapin semua ini nih Wah. Ya kecuali lu mati. Nah kehidupan ini pastinya naik turun ya Wah ya. Betul. Ada naik ada turun, seperti kayak kamu pernah gak kalau ke UGD tuh? Kalau lihat sinetron. Ada mesin, alat mesin lihat sinetron yang kan? yang jantung naik turun, naik turun. Nah, kehidupan itu kita tuh seperti itu kan, naik turun, turun. Kita juga merasakan naiknya atau turunnya gitu kan, kayak roller coaster lah. Iya betul. Ya kan, tapi emang kehidupan ini kalau menurutku sih Wah seperti kayak permainan ya. Benar gak? La'ibun walahun. Jadi apa tuh? Dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Oh iya benar. Nah permainan benar itu ada ya di sisi spiritualnya ya. Itu ayat bukan lagu dangdut. Itu ayat Quran. Oke, next Kak. Nah kalau kita ngomongin tentang permainan kehidupan ini ya, kayak kita tuh kayak seperti, kamu tahu sepak bola nggak sih Wah? Ya tahu lah, MU kita MU nih. MU ya. Kalah kemarin. Nah menurut kamu sepak bola ini, permainan sepak bola nih seperti kayak permainan dalam hidup kita nggak? Ya kalau menurut lo sih sama ya, kita punya goals. Iya. Ya kan, untuk bisa capai tujuan. Kemudian kita perlu peran yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Dan kita juga membutuhkan bantuan lingkungan untuk mendapatkan tujuan. Ya enggak sih? Iya benar. Kan kayak kalau nggak jauh-jauh deh ya, kayak sepak bola nih. Ada kita pemainnya. Yes. Ada pendukungnya, lingkungan kita, supporter. Keluarga ya istilahnya oh, iya, ya. Benar. Atau ada alat-alat yang menunjang untuk kehidupan kita. Dan sama gitu loh, kita pasti kehidupan itu pasti punya visi. Visinya pasti punya juara kalau main sepak bola. Iya, visi juara lah. Apapun itu kan, setiap orang punya visi yang berbeda-beda gitu. Tapi sepak bola pun sama, kalau visinya adalah bagaimana mencetak gol sebanyak-banyaknya gitu. Terus kemudian dalam permainan itu pun juga ada peraturan, bener gak? Ya iyalah, kalau gak ada peraturan sih Kacau. Sama kan, kehidupan kita pasti ada peraturan juga. Ada. Iya gak sih? Kalau gak ada aturan sih kita kayak orang gak hidup. Iya maksudnya bener. Kayak orang, mohon maaf ya, orang gila kali Kak. Enggak lah. Enggak, orang gak gila kan gak ada aturan ya. Iya. Karena dia tidak ada kesadaran ya. Dia gak sadar. Pas banget nih. Kita akan ngebahas hari ini adalah tentang kesadaran diri nih. Jadi kalau gak sadar lu gila. Ya enggak lah. Nah jadi gini Wah. Gak waras aja Kak, sama aja. Iya. Jadi gini Wah, dalam kehidupan ini pasti dalam kehidupan ya, setiap orang tuh pasti ngadepin masalah. Iya dong, pasti. Semuanya ngadepin masalah. Tapi kamu pernah lihat nggak ada yang ngadepin masalahnya langsung stres, langsung kayaknya down banget. Ada juga yang kayaknya take it easy aja gitu, kayak happy aja. Jalanin aja gitu. Lah. Nah sebenarnya itu kan setiap orang berbeda-beda ya ngadepinnya. Nah sebenarnya kita nih pengen podcast kita ini bermanfaat ya sebenarnya buat orang lain gitu. Gimana mungkin kita bukan ahlinya ya Wah, kita sama-sama bukan ahlinya, tapi mungkin kita di sini adalah saling berbagi apa yang kita tahu, pelajari, insyaallah. Mungkin dan kita pengen ngajakin Pak yang nontonin ini atau yang mendengarkan ini tuh ya kita sebagai kayak enlightenment aja sih, kayak pengen ngajakin supaya bisa kok kita ngadapin sesuatu masalah itu dengan menjalani prosesnya dengan mudah, dengan merasa tenang. Inti poinnya kehidupan tuh tenang deh. Ya gak sih? Gitu ya? Sekaya-kaya apapun kita, kalau kita, perasaan kita, pikiran kita gak tenang, tetap aja kayaknya punya duit 1 triliun. Iya. Bingung taruh mana. Nah, tapi kalau kita gak punya apapun tapi kita ngadepinnya tenang gitu ya. Itulah yang namanya kesuksesan sebenarnya, damai gitu. Nah Kak, untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan itu
apa sih Kak step-stepnya tuh? Ya sebenarnya gini, poinnya adalah untuk awalnya adalah bagaimana kita sadar sama diri kita sendiri dulu nih Wah. Sadar. Kenapa kesadaran ini penting gitu? Karena kesadaran ini penting karena supaya kita bisa memahami siapa saya, siapa diri saya, memahami diri sendiri lah. UMI, bener gak sih bahasa Inggris gua? Oh iya benar. Memahami diri sendiri dan bagaimana hubungan dengan orang lain. Seperti kalau dalam Islam ada ya hablum minallah, hablum minannas gitu. Ya, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita berhubungan dengan Allah dan bagaimana juga kita berhubungan dengan diri kita sendiri ya, wah gitu loh. Nah, kenapa ini penting banget gitu? Karena sikap-sikap dalam kesadaran diri ini akan selalu berkesinambungan sama memperhatikan sikap-sikap perasaan kita, pikiran kita, perilaku kita atau hubungan kita dengan orang lain atau berdampak. Itu efeknya. Iya, akan efeknya ke sana. Kalau kita nggak sadar ya apa yang kita lakukan bisa saja misalnya mencerdai hati orang lain. Iya. Maksudnya kita bikin seneng nih, ternyata malah nggak bikin seneng. Iya benar, banyak kan hal-hal kayak gitu kan. Banyak. Nah, terus kemudian, kalau kita memahami, mengerti, sebenarnya kan kesadaran diri itu gini loh. Jadi kita tuh mengerti gitu, mengapa saya bisa merasakan ini, kenapa ya gitu. Jadi kayak menggali lagi lebih dalam lagi gitu kan. Nah, kalau kita bisa memahami itu, pemahaman ini akan bisa membawa kita mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang seperti kita inginkan. Nah, itu berarti yang pertama kita harus tahu dan sadar siapa kita atau siapa saya, untuk apa kita diciptakan dan ya fungsi kita apa gitu ya. Iya benar. Nah kalau kayak gitu nih Wah, bentar dulu nih. Ini kan dalam secara psikologinya ya tentang kesadaran diri ya gitu. Kalau dari nilai-nilai spiritual itu ada nggak sih Wah sebenarnya? Ada. Saling menyambung nggak? Jadi dalam topik ini khususnya kesadaran diri ini ada ungkapan hadis, ada hadis ya. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau dia nggak kenal sama Tuhannya berarti dia nggak kenal sama dirinya. Oh iya. Gitu Kak. Bagus banget ya poinnya ya. Nah, selanjutnya dalam agar kehidupan kita tenang, tadi kan kesadaran diri. Setelah itu apa Kak? Kesadaran diri ini kan sebenarnya gini, Wah. Banyak orang ada tahap-tahapnya nih Wah. Ada yang sadar secara kesadaran tuh ada tahap-tahapnya nih. Kayak tangga tuh tingkatannya gitu tuh. Iya. Ada orang yang kesadarannya emang dia benar-benar nggak tahu aja gitu. Contohnya maksudnya nggak tahu tuh kayak gini. Dia nggak tahu dia mau ngapain. Dia ngelakuin sesuatu, tapi dia nggak tahu sebenarnya ada yang nggak efektif sama dia atau enggak tuh dia nggak tahu aja gitu. Jalanin aja sesuai apa yang dia ingin lakukan gitu kan. Flat aja. Ya. Yang kedua tahapnya adalah dia tahu kalau dia nggak tahu. Dia tahu masalahnya, tapi dia nggak tahu kenapa kok ada masalah seperti ini gitu. Bukan tentang masalah sebenarnya. Jadi kayak gini misalnya dia gagal nih, dia pengen A, terus dia gagal, selalu gagal. Tapi dia tahu nih gue gagal nih pasti ada kesalahan dari gue nih. Tapi gue nggak tahu kesalahan gue apa ya gitu loh sebenarnya. Di titik mana nih gue salahnya sehingga nggak berhasil. Intinya apa sih yang gak efektif dari gue gitu loh. Oh gitu. Nah itu di tahap dia tahu tapi dia gak tahu gitu kan. Nah yang tahap yang terakhir adalah dia tahu. Jadi benar-benar sadar. Ya itu tadi yang setengah sadar dia. Iya. Nah dia benar-benar sadar kenapa ini terjadi karena apa atau apa gitu ya. Nah kesadaran kita ini seperti gunung es sebenarnya. Kamu tahu iceberg. Ada juga nih teori tentang iceberg kan. Jadi gunung es itu kan kamu tahu kan ya Wah, kalau gunung es kan dia ketutupan laut ya. Cuman yang terlihat tuh cuman 10%-nya. Makanya pernah kapal Titanic kan nabrak. Kenapa tahu gede di bawahnya kan makin gede, akar-akarnya makin besar gitu. Sama dalam kehidupan kita itu kesadaran kita tuh sometimes kita melakukan sesuatu itu sadarnya cuma 10%. Tapi 90%-nya kita nggak sadar kenapa kita lakukan ini atau kenapa ini terjadi atau apapun gitu loh. Nah,
Nah, aku tuh mau ngajak di sini adalah untuk ngelihat kesadaran diri. Ayo kita lihat kesadaran kita. Kita melihat sampai ke akar-akarnya. Meningkatkan kesadaran. Iya, meningkatkan kesadaran sampai ke akar-akarnya. Contohnya misalnya gini, kayak misalnya sakit batuk. Flu ya. Gua kalau sakit batuk, gua minum obat. Minum obat. Minum Silek. Semua orang pasti kayak gitu ya. Iya. Nggak ada lagi. Minum obat, istirahat, dan. Iya sih. Besok solusinya itu kan. Besok gitu lagi. Besok gitu lagi. Solusinya karena cepat gitu loh. Cuman kelihatan kesadarannya cuman ya udah sakit, minum obat gitu kan. Praktis. Iya. Instan. Karena gitu. kebanyakan orang senengnya yang instan. Iya. Apalagi mie instan. Itu wanginya aja bisa kita bikin pengen. Lanjut Kak. Oke. Nah, ketika udah 10%. Nah, kalau kita mau gali nih, kenapa ya saya sakit ya gitu. Oh, ternyata saya tidurnya malam nih. Begadang. Gitu, begadang. Terus tanya lagi, kenapa saya bisa begadang ya gitu. Oh, karena saya kerjanya lembur. Kenapa ya saya bisa lembur ya? Oh, karena kerjaan saya nggak selesai. Kenapa kok saya nggak selesai? Iya, karena saya nggak lelet gitu. Kenapa saya lelet? Ya saya meremehkan aja, menggampangkan aja. Gitu. Kenapa saya meremehkan? Kenapa saya meremehkan? Gali sampai akhirnya. Karena ketika gali sampai akhir kita tahu solusinya gitu loh. Oh, apa yang harus dibenerin pertama? Iya. Akhirnya berimpact pada kemana-mana perilaku kita. Iya. Untuk membenahi itu semua ya. Iya, benar gitu. Nah, makanya kesadaran itulah yang perlu kita gali gitu. Dan tingkatkan. Nah, yang berikutnya nih, kalau kita udah untuk kesadaran ini nih, pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengenal saya. Oh, sering nggak kamu dengar tentang Who am I? Gue tahu Kak, itu apa? filmnya Jackie Chan. Tahu kan yang dia ini apa namanya? Apa? Dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Jadi aku belum seorang nonton apa? Aku Ada lupa UMI. ya. Nanti nonton deh. Teman-teman juga nonton ya UMI. Nah, bener kan gua UMI. Iya benar, siapa saya iya, gitu. Iya. Nah, sometimes orang tuh cuma taunya siapa saya, ya udah saya orangnya putih, cakep, rambutnya pendek, misalnya begitu kan ya, atau sesuai dengan perawakan. Iya, cuman saya tinggalnya di sini, saya tinggalnya di situ. Itu tuh cuman kesadaran yang ada di bener-bener ya di permukaan lagi gitu loh, Biasanya kan orang kan kenal ini nggak Mas? Oh, yang rumahnya di situ ya? Iya. Oh, gitu ya. Nah kalau ini kesadaran ini, yuk aku mau ngajakin mengenal siapa saya. Siapa saya itu bukan tentang saya siapa atau apa ya, tapi lebih kayak gini, mengenal saya ini terdiri dari apa sih gitu. Oh, seorang misalnya gue nih Kak, Urwan. Urwah itu apa sih Urwah itu? Yeah. Apa sih manusia pasti kan. Siapa sih Urwah? Yeah. Urwah itu makanya orang kan lihat Urwah yang berperawakan seperti ini. Itu kan orang. Tapi Urwah sadar enggak? Bahwasanya Urwah tuh seperti ini, kemudian anggotanya apa aja sih? Itu gimana? Itu apa? Iya, jadi gini. Jadi kita kenapa perlu mengenal siapa saya? Karena kita perlu tahu tentang distingsi. Distingsi itu perbedaan ya. Kita bisa membedakan gitu. Nah, saya ini terdiri dari apa sih gitu. Kita bisa membedakan dulu nih, kita terdiri dari apa? Ada 3. Yang pertama adalah badan. Saya ini terdiri dari badan. Oke. Ya, badan ini terdiri dari apa? Kita nggak usah panjang-panjang lebar ya, bahas badan apa-apa karena saya bukan ahlinya dalam kedokteran misalnya gitu ya. Tapi kita akan sekilas aja gitu kan ya. Badan ini terdiri dari 4, yaitu badan kasar. Badan kasar itu contohnya kayak jantung, hati, ginjal, paru misalnya gitu. Ya, itu adalah badan kasarnya. Nah, kemudian adalah badan meridian. Badan meridian itu adalah aliran energi. Yaitu titik-titik akupuntur. Urwah pernah kan ya di akupuntur kan ya? Di tangannya di tusuk-tusuk jarum gitu. Efektif kan kalau kamu lagi akupuntur kan? Efektif. Nah, itu titik-titik itu aliran energi tuh wah. Nah, kemudian yang ketiga adalah badan. Jadi kayak tangan gue jadi kayak gini. habis di akupuntur. Iya. Nah, yang ketiga adalah badan cakra. Badan cakra itu adalah sumber energi. Ada titik-titiknya lagi tuh. Ada 7 sumber energi di tubuh kita misalnya. Dan yang keempat, banyak banget orang yang sometimes ada yang kurang tahu mungkin gitu ya, yaitu adalah badan mental. Gitu. Badan mental tuh apa? Itu adalah tempat memori kita gitu. Memori alam bawah sadar berarti. Iya, jadi timbulnya pikiran kita, timbulnya perilaku kita itu dari memori-memori kita. Nah, itu adalah badan mental. Nah, itu yang itu natural ya berarti ya maksudnya? Ya natural, karena kan kita dari kecil, dari umur 0 tahun
banyak memori-memori kan yang kita taruh. Apalagi anak umur 0 sampai 7 tahun itu memorinya langsung mengendap tuh dalam. Makanya jangan dikasih video-video YouTube mulu. Ya itu emang benar. Benar kan? Ya. Oke, kita lanjut aja. Lanjut. Itu kita akan bahas sih di sesi-sesi berikutnya ya tentang anak 0 sampai 7 tahun tentang masuk ke alam bawah sadarnya. Oke. Nah, itu kan badan nih Jadi badan tuh ada badan kasar, badan meridian, badan cakra dan badan mental. Nah, yang kedua tentang diri saya terdiri dari saya adalah yang kedua adalah pikiran. Jadi pikiran itu ternyata ada pikiran sadar kayak sadar nih kita sekarang, pikiran sadar, setengah sadar dan di alam bawah sadar ya. Nah, kemudian pikiran ini nih sangat cepat mempengaruhi banget. Karena dalam kehidupan itu pikiran itu atau mindset kita kamu sering ya dengar. Itu yang nyetir. Iya, karena akan mempengaruhi berdampak ke mana-mana nih, ke tindakan kemanapun ya. Nah, di Oxford University, jadi mereka ada penelitian, dia punya mesin Bible. Dia pernah meneliti pikiran kita ini bergerak dalam waktu 1,3 triliun per detik. Banyak banget. Gitu. Makanya pikiran ini sangat mempengaruhi tubuh kita. Ke distrak, Iya. A, B, C itu bisa cepet banget ini movingnya. Dan banyak banget. Switch-nya bisa cepet banget. Iya, dan banyak banget orang juga nggak tahu nih pikiran itu mempengaruhi ke tubuh. Ya, jadi makanya kamu sering dengar nggak kalau dokter tuh selalu bilang gini, jangan banyak pikiran biar sembuh. Iya. Atau sebenarnya emang ujungnya penyakit kesembuhan orang itu 70% itu orang bisa sembuh dari pikirannya. Oh, gitu. Jadi mentalnya jadi kuat. Iya, pikirannya. Jadi pikiran itu mempengaruhi ke tubuh gitu. Oke, ya jangan makanya, galau. Nah, ya kan, makanya jangan. Nah, makanya yang ketiga lanjut itu kan badan dan pikiran ya. Lanjut yang ketiga adalah kesadaran. Karena poinnya emang kita ini perlu ada kesadaran ya kan. Nah, kesadaran ini munculnya dari mana? Dari badan dan pikiran itu. Ketika badan dan pikiran dilatih terus, akhirnya kita akan capai ke kesadaran. Makanya, karena kita bisa membedakan tuh antara badan, antara pikiran gitu loh. Ya, kalau menurut Urwah dari ketiga hal ini percuma aja kalau kita punya badan, kita punya pikiran tapi kita nggak sadar. Iya. Kayak ada juga kita punya pikiran, kita punya sadar tapi kita punya badan, mesti stroke nggak bisa. Misalnya kita lumpuh gitu kan nggak bisa juga. Iya. Ada juga punya pikiran doang, nggak ada pikirannya, cuma sadar doang, badannya nggak berpikir ya nggak efektif juga. Iya. Makanya kan pikiran ini benar-benar mempengaruhi ya gitu. Nah makanya kalau aku sih melihatnya ketika kita tuh perlu melatih tentang pikiran baik sih sebenarnya. Oh, good mindset. Kok good? Artinya apa? Ya intinya gini sih, melatih ke pikiran baik aja. Berusaha berpikir baik aja terus gitu loh. Nah, nih aku bahas nih tentang badan, pikiran dan kesadaran ya. Sebenarnya aku juga agak-agak bertanya juga sih. Ini sebenarnya ada nggak sih kalau dari sisi nilai spiritualnya? Ini ada nggak sih kalau dari sisi spiritualnya? Oh ada, tentu ada Kak. Tentu ada. Jadi dalam pengertian niat itu sendiri, kadang-kadang kita salah mengartikan niat. Niat itu yang penting niat dulu. Niat dulu kan. Ya. Padahal yang nggak diketahui banyak orang, pengertian niat yang sesungguhnya adalah apa coba? Apa? Diazamkan atau ditekadkan dalam hati, kemudian diucapkan dalam lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Nah, kadang-kadang yang penting niat dulu, nanti udah dicatat. Itu mah cuma pembelaan aja ya sebenarnya. Misalnya pokoknya hal-hal baik itu harus dilakukan. Iya. Nah, kira-kira gitu Kak. Itu kan mencakup semuanya ya. Tadi badan, pikiran sama kesadaran. Kita sadar kita mau ngapain. Ini misalnya makanya dalam setiap ibadah itu rukunnya adalah niat. Wudu awalnya harus ada niat. Kalau enggak lu mau ngapain gerakin badan lu terus gini kecipak terus. Ada juga sholat apalagi beramal juga harus niat dulu. Tapi nggak cuma niat,
Yang kedua adalah melakukan dengan anggota badan memfungsikan. Kemudian mengendalikan pikiran kita agar apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk orang lihat orang ria, ada pahala. Kira-kira gitu Kak. Nyambung enggak? Nyambung lah ya. Nah, berarti kan benar kan? Berarti kan pikiran ini mempengaruhi kan? Pasti. Yang sama tuh yang tadi akhirnya jadi tindakan. Karena benar kalau dari sisi spiritualnya kan tadi ada akhirnya menjadi tindakan dan niat dan perilaku ya. Nah, sama tuh dalam sisi kita tuh adalah pikiran itu perlu kita latih, pikiran baik. Kan sometimes seringnya kita kayak lagi jalan apa tiba-tiba misalnya lupa lagi bawa barang, balik lagi nih harus ke rumah gitu. Sebenarnya kalau kita melatih tentang pikiran baik, kita selalu berpikir, oh ini saya lagi dilindungi nih sama Allah. Gitu. Pasti. Nah kalau terbiasa berpikiran baik, pasti ujungnya akan melakukan tindakan yang baik juga. Nah tindakan yang baik akhirnya lama-lama menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu karena sering dilakukan akhirnya menjadi karakter. Gitu, sama juga gitu kalau kita selalu berpikiran negatif, dikit-dikit apa-apa negatif, tindakan kita pun juga akan terdorong menjadi ngelihat orang udah takut duluan, ngelihat orang udah negatif duluan gitu. Akhirnya tindakan kita juga jadi nggak sosialisasi mungkin atau positif. Atau jadi tindakannya jadi introvert gitu ya, menutup diri gitu kan. Nah akhirnya tindakan itu menjadi kebiasaan. Akhirnya dia jadi karakter, lama-lama jadi pendiam, pemalu nah gitu. Seperti itu. Makanya penting banget nih poinnya nih yang perlu teman-teman kita tahu adalah kita perlu pertama kali stepnya adalah pikiran dulu nih yang kita benar-benar ubah pikiran kita gitu loh. Menjadi pikiran baik aja, lihat dari sisi positif aja gitu. Dari pikiran baik itu akan menjadi tindakan mempengaruhi yang baik juga. Iya. Nah, kalau tindakan kita lakukan nih selama 90 hari kurang lebih ya. Ada penelitiannya tuh kalau kita mau melakukan sesuatu, mau merubah sesuatu itu perlu melatih sampai 90 hari selama 3 bulan. Itu akan benar-benar menjadi karakter kita lah istilahnya gitu kan. Gue juga ngerasain sih kayak itu. Bener ya? Gue ngelewatin, sekarang kan lagi olahraga kan. Ngelewatin 3 bulan tuh udah kayak gue kalau nggak olahraga jadi kayak malah nggak enak badan gitu. Jadi ada rasa bersalah sama diri. Iya. Nah biasanya kalau kayak gitu tuh udah ngerasa diri bertanggung jawab, udah bisa mencintai dirinya, udah bisa memahami dirinya sendiri ya. Nah, amin. Untuk ngomong-ngomong yang tadi terakhir tuh karakter ya. Nah karakter itu sebenarnya bisa dirubah nggak sih Kak menurut kesadaran? Oke, sebentar dulu. Tadi kenapa takutnya tadi anak-anak lagi teman-teman kita nih jadi meleset. Jadi kembali lagi ya tentang pikiran kita benar-benar perlu dilatih karena pikiran akan menjadi tindakan dan tindakan menjadi suatu kebiasaan dan lama-lama akhirnya baru menjadi karakter. Kebiasaan itu misalnya sampai 90 hari itu ya akhirnya lama-lama menjadi karakter. Kan kalau di dalam Islam istiqomah ya katanya. Istiqomah. Perlu dilatih istiqomah, lakuin terus. Repetitionnya repetitionnya harus jelas dan akhirnya menjadi karakter gitu. Kebiasaan. Tadi Uro nanya apa tentang karakter bisa diubah? Karakter tuh bisa dirubah nggak sih Kak? Ya bisa kali ya. Bisa nggak? Menurut Uro gimana? Menurut Uro sih bisa. Insya Allah. Oke, mungkin kita akan bahas tentang karakter. Kita akan bahas, tapi di episode selanjutnya guys. Iya. Karena gue rasa sih teman-teman harus dengerin yang episode 1 dulu, biar nyambung Kak. Iya, benar-benar dan memahaminya. Dan memahami, Insya Allah. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman kita. Ya, pasti. Insya Allah bermanfaat terutama untuk diri kita dulu deh. Iya, pastinya. Dan mohon maaf jika kita ada salah kata-kata atau ada salah. Iya, maafin lah pastilah. Teman-teman harus maafin kita, kalau enggak sih kebangetan. Oke. Teman-teman, kita pamit podcast of life. Saya Urwa. Saya Ova. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.